Jadi Borobudur adalah candi agama Buddha terbesar di dunia dalam bentuk satu bangunan candi yang dibangun abad 8 setelah Masehi, jadi umurnya 1200 tahun. Hampir sama seperti Prambanan, cuma Prambanan candi Hindu di Jogja, ini candi Buddha di Magelang, Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Borobudur bisa diartikan Boro itu vihara, candi. Kalau Budur bukit, jadi artinya candi di atas bukit. Bangunan suci Hindu Buddha biasanya tempat tinggi, lebih dekat ke alam dewa, ke Tuhan gitu ya filosofinya. Dibangun pada masa Mataram kuno, kerajaannya Shailendra. Nama raja yang mulai membangun Samaratungga dan raja selanjutnya. Pembangunan awal candi kira-kira 70 tahun. Artinya 2-3 generasi. Tahunnya 760 sampai 830. Dengan 2 juta blok batu hitam, batu andesit dari Gunung Merapi. 35 km ke timur. Perlu waktu hanya 30 tahun untuk ngangkut batu ke sini. Kemudian candi ditinggalkan kira-kira tahun 1006 karena Gunung Merapi meletus. Itu letusan terbesar, ya, Pak? Mahapralaya, Maha Bencana. Yang menjadikan kerajaan dari Jawa Tengah berpindah ke Jawa Timur. Tidak ada harapan ini. Dari Buddha ke Hindu ya, Mataram, Kediri, Singasari, Majapahit. Borobudur otomatis tertutup abu Merapi paling tidak 800 tahun, abad 10 sampai 18. Borobudur diketemukan kembali, dibersihkan masa pemerintahan Inggris oleh Raffles 1814. 2 bulan dengan 200 pekerja untuk membersihkan candi. Pembersihan ya, belum perbaikan ya. Itu hanya pembersihan dari bencana, ya, Pak? dari abu dan pohon-pohonan. Candi dibangun sini untuk menandai masa aja agama Buddha, sejarah agama Buddha, dan pusat ajarannya di sini. Dan mereka pilih tempatnya di sini karena satu dikelilingi gunung, tempat terbagus cari bahan dasar batu gunung. Kedua di pertemuan 2 sungai. Kalau 2 sungai bertemu itu tempat suci, penting, strategis. Ketiga, legenda, disinilah tengahnya Pulau Jawa. Menurut legenda, Pulau Jawa itu nggak bisa diam di satu tempat, dari tepat di baku di tengahnya. Ini Kabupaten Magelang, Kota Magelang 20 km utara ada Bukit Tidar. Jadi Bukit Tidar legenda bakunya, tengahnya pusarnya Pulau Jawa. Balik ke candi, besarnya Borobudur, candinya 123 meter per sisi. 123, 123. Tingginya 36 meter, hampir sampai atas. Tinggi asli kira-kira 42 meter. Itu sebagian karena melesak. Berat candi kira-kira 3,5 juta ton. Dan atas lebih tinggi terpotong kena petir. Jadi atas itu penangkap petir ya. Yang membedakan Borobudur dengan candi lainnya adalah candi ini tidak ada ruangannya, tidak bisa dimasuki. Istilahnya masif. Jadi pada umumnya bangunan tua dari batu dibangun tanpa perekat, tanpa semen, hanya dengan Lego, Tetris, interlocking stone system, dipasak itu ya. Seperti pasak kayu sama. Batu dengan batu di tengahnya dilubangi diantaranya dan ditutup dengan lubang itu selebar lubangnya dengan batu ini seperti pasak kayu sama ya, atau Tetris. Artinya umat Buddha hanya bisa meditasi berjalan kaki di luarnya, nggak bisa masuk. Berjalan kaki meditasi dari mulai timur, pintu utama candi hadap timur, arah awal mula kehidupan, matahari terbit. Dari timur, salah jarum jam selesai di timur. Begitu juga membaca cerita di tembok candi, namanya Pradaksina. Kalau mereka putar komplit meditasi jalan kaki kira-kira 5 km. Karena ada 10 tingkat. 10 tingkat artinya dasa bodhisattva bumi, 10 jalan menuju pencerahan. Bodhisattva adalah orang berusaha dapatkan penerangan sempurna. Kalau dapat penerangan sempurna disebut Buddha. Jadi Buddha itu gelar, artinya penerangan sempurna, pencerahan. 10 tingkat dibagi 3 ceta. Lantai 1, kama datu, kama nafsu, datu alam. Manusia belum dapat kontrol hawa nafsu, alam kita. Ada gambar itu lantai 2 ya, 2-6 rupa datu. Rupa itu transisi, sudah lepas dari nafsu duniawi, seperti biksu ya. 3 lantai 7-10 yang bentuknya lingkaran, ada banyak stupa, dalamnya per stupa ada patung Buddha, itu arupa datu. A di depan huruf Sanskerta artinya tanpa, jadi alam sudah tidak tampak, sudah sempurna tingkatannya. Huruf baik surga simbol inkarnasi. Bentuk Borobudur dari udara bunga teratai, jadi lantai 7-10 itu lingkaran, itu bunga teratai. Lantai 1 seperti sampai 6 yang kita lihat jujur sangka, itu daun teratai. Bunga dan daun teratai lambang kemurnian, kesucian juga alam semesta ya. Jumlah batan cerita di tembok candi relief ada 1460 gambar. Panjangnya 3 km. Banyak banget. Kenapa? Karena bahasa agama lebih mudah dipahami, lebih universal. Tidak semua orang sepaham dalam bicara, menulis, mendengar. Dan dibahas sudah dalam bentuk trimatra, 3 dimensi, 3 lapis bata.
Jadi sudah sangat tinggi teknik memahatnya. Tidak hanya dua lapis, dua dimensi ya. Dan inti cerita sini, hidup harus bermanfaat untuk sesama, untuk sekitar ya. Itu inti cerita. Patungnya Buddha semua duduk meditasi bersila ya, 1 meter. Tidak pernah ada patung Buddha besar di sini. Itu Candi Mendut ya, 3 kilo di sini, tapi tutup karena Covid juga. Buddha itu meditasi dalam 6 pose berbeda tergantung arah mata angin. Dari 505 lebih dari separuh rusak ya, kita lihat ya. Ada tangan, ada kepala terutama ya. Kerusakan yang bukan kepala lebih ke faktor alam, gempa, gunung meletus. Kepala lebih faktor manusia, diambil untuk souvenir zaman dulu, zaman penjajahan. Jadi di banyak tempat biasanya patung hilang kepalanya. Kenapa? Kalau bawa tubuhnya kan berat. Kalau kepala kan mudah dipotong, dibawa dan dijual mungkin. Patung tanpa kepala nggak ada harganya. Di musim bawah kita masih simpan 11.000 batu. Dan 50-an kepala Buddha dicari. Di mana lahirnya? Kepalanya sudah berbeda, jadi tidak mudah. Jadi semua dalam memperbaiki harus dicari tempat aslinya, harus otentik. Karena di bawah pengawasan UNESCO. Terakhir perbaikan 2 kali, yang pertama 1907 sampai 1911 oleh Belanda. Lantai 7, 10, lingkaran, perbaiki stupa saja. Yang bawah cukup rusak, jadi teknologi mungkin belum cukup, belum memungkinkan. Perbaikan kedua UNESCO 10 tahun, 1973 sampai 83, 10 tahun, 25 juta US dollar lantai 1 sampai 6. Artinya 60% dari 2 juta batu turun. Dan di atas bukit kasih beton 4.000 meter kubik dan semua susun balik dalam 10 tahun perbaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu gambaran garis besarnya ya. Oke, siap ya. Besok ulangan ya. Yuk kita jalan, tanah foto.